Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal almarhum Al-Mukarram Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, maka diragukan keislamannya. Berarti dia tidak dengar pengajian. Suaranya, lantunan lagunya, dia juga sebagai orang yang punya gaya yang luar biasa, orasinya, ilmunya, qori juga. Oleh sebab itu dalam dirinya tergabung beberapa pribadi. Ada ustadznya, ada entertainnya, ada qorinya, ada singer penyanyinya. Maka sulit orang menggantikan yang punya multi talenta. Tapi kita yakin dan percaya Allah akan mengganti dengan anak keturunannya, dengan orang-orang yang baik. Dunia ini tak pernah kosong dari orang-orang baik. Oleh sebab itu pada peringatan haul hala yahulu haulan, haul almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati almarhum. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari ujian besar wabah corona ini, dan keluarga almarhum diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Anak-anak almarhum dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Sukses selalu dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manja anak kecil digendong, beliin mainan, ya kan gitu. Ini apa gitu, nggak ngerti Umi juga. Ternyata beliau itu akan meninggal dunia. Terus pas meluk ini, dia cium kanan, cium peluk yang kiri. Terus dia bisik, dia bilang, Mi masih punya air mata enggak? Pipik telepon, Mi cepetan Mi. Uji masih anget Mi, anget gimana? Udah doain aja Mi, doain. Kami pergi. Langsung kemana Umi? Ke rumah sakit aja, Pondok Indah. Rumah sakit langsung, wartawan udah banyak. Udah ada wartawan. Terus sampai di situ, Uji udah di keranda. Udah pakaian kapan? Pas kira-kira jam 3, Umi duduk sendiri di ruang makan. Yang bekas ketemu Uji di situ kan. Umi ngelamun aja. Ngelamunin ini Jeffrey, ini sholatin di mana? Manusia setengah ustaz. Baik, alhamdulillah sahib santuy semuanya. Tadi kita udah dengerin ternyata sosok seorang almarhum Uje itu menjadi pendakwah bukan perjalanan yang singkat dan mudah, tapi perjalanan yang cukup panjang, liku-liku. Tapi Umi senantiasa mendampingi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah. Dan itulah seorang ibu, itulah seseorang yang sudah melahirkan seorang almarhum Uje. Di keadaan seperti apapun seorang almarhum Uje, beliau senantiasa setia, mendampingi, membimbing, mengarahkan, sehingga subhanallah Allah membuka pintu hidayah. Bahkan beliau menjadi satu pendakwah yang menginspirasi banyak anak-anak muda. Dan saya sendiri melihat bahwa sosok Uje ini sosok pendakwah yang waktu itu gaul ya Mi ya? Iya. Dengan gayanya yang anak muda banget, terus ngetren, trendy. Iya. Nggak seperti ya, mohon maaf kan sebelumnya dunia dakwah ketika seorang kiai ceramah harus pakai baju koko yang resmi, sarung gitu ya Mi, sorban. Tapi Uje berhasil mendobrak itu, dan sampai detik ini itu menjadi kenangan terindah buat para kita dai muda. Nah kemudian Umi, satu hal yang teman-teman juga pengen tahu, sedekat apa sih almarhum Uje? Manja nggak sih walaupun udah punya istri, udah banyak anak? Tapi manjanya seorang Uje yang terus terngiang-ngiang di pikiran Umi sampai detik ini apa Mi kira-kira? Iya. Jadi manjanya Uje itu memang agak beda. Yang lain kelihatan kelembutannya gitu ya. Artinya yang lain juga bagus semua, istilahnya punya kemanjaan beda-beda gitu loh. Beda. Nah kalau Uje, dia terutama pas mau meninggal nih ya, itu meninggal bilang
Uje itu katanya pengen dimanja, 2 hari mau meninggal. Dalam hati saya, manja bagaimana, nama orang gede gitu kan, udah dewasa, manja. Ternyata 2 hari kemudian mau nggak ada gitu. Jadi artinya kemanjaan dulu itu timbul ketika belum menjelang akan meninggal dunia. Nah mati Umi, nah kalau Uje dimanja, nggak enak sama bininya, bisa bininya cemburu gitu kan. Gimana cara manja yang udah gede kan beda. Kalau manja anak kecil digendong, beliin mainan ya kan gitu. Ini apa gitu, nggak ngerti Umi juga. Ternyata beliau itu akan meninggal dunia. Dan saat minta dimanja, yang Umi kasih manjanya apa ke Uje? Ya enggak, cuman Umi beliin ini aja gitu makanan dia yang biasa dia seneng gitu kan, coipan gitu, apalah gitu. Nah saat itu, dan saat itu beliau itu karena memang biasa sering ngasih uang gitu ya, jadi ngasih uang sama Umi saat itu. Umi nggak minta nggak apa gitu kan. Mi, nih buat Umi 2 juta. Sampai sekarang duitnya masih ada. Umi nggak jajanin. Lama tuh Umi ntar kalau nggak punya duit sama sekali, baru Umi jajanin. Masih utuh sekarang. Kan kemarin Umi kasih ada 2 lembar. Kasih cucu tuh ya ada 2 lembar gitu kan. Baru itu dikasih. Nah terus Deki dikasih 1 juta. Nah terus keponakannya situ yang saat itu yang datang sama Umi itu sama Haji Deki itu sama adenya si Ayang bilang, yang sini kata. Kan biasanya kalau keponakan bilangnya Om kan, Ompi gitu kan. Nah, ini Ompi kasih 500 ya. Itu 500 kayak pakai kipas gitu disusun sama dia. Nih uang Ompi tinggal segini-gininya. Ompi udah nggak ada lagi. Mati sih nggak pikir nggak mungkin nggak ada lagi, namanya Uje itu kan ya. Tahulah gitu kan. Pasti celengannya juga ada gitu kan. Ternyata memang terakhir itulah memberikan uangnya kepada Umi, kepada keluarga saat itu di situ. Nah, terus dia meluk Umi. Pas Umi mau pulang tuh jam 1 dia nganterin ke mobil juga. Itu di rumah Uje apa di rumah? Iya di rumah Uje. Pas Uje mau meninggal, kan katanya sakit meriang tuh. Umi datang kan, nengok meriang kenapa sih kan gitu. Nah terus pas meluk ini, dia cium kanan, cium peluk yang kiri. Terus dia bisik, dia bilang, Mi masih punya air mata enggak? Dan itu satu omongan yang luar biasa yang nggak masuk di akal ya, yang dipikir apa sih ngomong gitu kan. Air mata, emang air mata aja udah habis, kata Umi gitu. Iya katanya, minta air mata Umi, kita dikasih Umi, mau berapa ember gitu. Bercanda tuh saat itu. Nah udah. Nah terus Umi pergi ke mobil nganterin biasa, nganterin gitu. Pas masuk mobil juga dia bukain pintu, pipik, jalan nganterin. Atau biasa nggak ada sama sekali ciri-ciri baru itu mau nggak ada umur gitu kan. Tapi mungkin dengan kata-kata gitulah satu ciri-ciri. Nah ciri-ciri itu Umi ingatnya setelah meninggal baru kebaca sama Umi. Lantas bilang gitu, ternyata Umi itu setelah meninggal beliau itu sering menangis. Sampai ada SMS sama Umi, Umi jangan sering nangisin Uje, lebih baik kami doain. Gitu. Ya pastilah doa setiap saat, tapi kan namanya seorang ibu kan beda gitu. Makanya sampai detik ini juga Umi suka jaga sekarang kan. Itu bukannya Umi lebay, bukan enggak, memang begitu. Tapi saat lihat kalau Umi cerita nggak nangis, enggak. Kakaknya tuh yang meninggal umur 35. Kalau saat lihat mah minta ridho Umi. Karena aturan kata dokter meninggal hari Kamis sore atau malam Jumat atau hari Jumat, Umi kan pergi haji berombongan saat itu. Sebetulnya Riyad juga mesti ikut. Nah, pas besok mau ke asrama haji, Umi bilang, dia gimana Umi? Sama Riyad ya. Riyad gimana Umi? Pergi apa enggak? Mati kalau Umi pergi mimpin rombongan, kalau anak meninggal nggak ngelihat, atau Umi di rumah. Kan sama Deki waktu itu aja Deki nggak sanggup, rombongan ada hampir 100 orang kan. Jadi yaudah kata Riyad, udah Mi berangkat aja, Riyad nggak apa-apa kok, kata gitu.
Pas udah kita dari Madinah mau ke Mekah, dan telepon mau Umi jamaah, ternyata mungkin mau bilang lagi koma, nggak enak kan takut Umi kenapa-napa kan. Nah pas udah sampai di Mekah, habis stop selamat datang, terus ada saudara datang yang dulu pernah ngurus saya masih kecil, gitu, yang tinggal di Lampung, namanya Sanar, datang ke hotel Umi. Nah ke hotel itu juga pugu dia lancar gitu. Kan biasa kalau kita di Mekah Madinah nyari orang kan nggak gampang ya, sulit ya karena orang banyak jutaan. Dia datang, tuh gitu, Nar, Riyad lagi sakit apa? Kanker otak stadium 4. Kok tuh, ya udah doain aja lah gitu kan. Udah lama dia pulang, baru ingat, oh iya mau telepon Riyad dulu gitu kan. Nah yang nunggu Riyad itu Sataswan, terus Pipik, terus Asna sama Sherly, sama keluarga itu yang nunggu tuh jamaah. Udah koma, pas Umi telepon tuh ke Riyad. Pertama ke Wawan apa ke Asna lupa deh tuh kan, udah lama ya kan. Nah terus Assalamualaikum, terus didengerin ke Riyad itu, ternyata udah koma, udah nggak ngomong 2 hari apa 3 hari gitu. Nah terus kata Umi, Riyad sehat, ternyata ya memang udah koma, cuman ya nah ini keluarga yang nunggu ini Wawan coba girang loh, kok ada suaranya. Dia bilang ya Umi ridho sama Riyad, kalau lihat meninggal juga banyak Umi ridho aja, dunia akhirat tar Asna sama anak yang ngurusin gitu. Nah itulah, terus bilang Deki coba minta maaf sama Riyad takut nggak ada umur. Saya tuh Jepri pakai plus di Madinah, telepon Jepri Madinah, Jep tolongin dong Ustaz Riyad, minta maaf ya takut banyak dosa, coba takut nggak ada umur. Pas Jepri telepon udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi minta redo Umi. Nah, dokter udah bingung kan. Jadi hari Minggu meninggalnya. Pokoknya yang semua ngurusin itu saat Aswan waktu itu. Ada hikmahnya Aswan nggak berangkat. Ternyata ngurusin kakaknya. Nah, terus kalau Jepri ya, Umi Ratia itu udah nggak ada. Nggak ada kemana. Kagetan. Barusan nelpon Umi nggak ada kemana. Gitu. Cuma jamaah kaget saat itu. Karena waktu mau berangkat hajinya, Ratiban itu Riyad ikut ceramah juga. Walaupun agak-agak mulai beda. Akhirnya pas saat hari itu juga, pas Riyad meninggal dibilang gini, kata jamaah Umi, Ibu Haji Sutiama siapa tuh ya. Nah, terus kata beliau, Mi, saya hadiahin hatam Quran buat Ustaz Riyad. Ya kan pahalanya luar biasa. Iya, bener. Kali baca 100.000 kali lipat kan. Bener. Jadi Umi di Mekah, Riyad meninggal di rumah Umi, di Jakarta pulang dari Singapura loh. Di Singapura 3 tahun tuh. Di Singapura 3 tahun nggak apa-apa, badannya gemuk, lancar sampai pas Riyad pulang ke rumah, tau-tau mau meninggal di rumah tuh. Kalau meninggal di Singapura kan repot juga ya. Terus orang panitia sono Pak Haji bilang, Ustaz, datang lagi deh 2 tahun lagi nih. Jamaah pada kangen rindu katanya. Maafin Pak Haji, semua istirahat dulu. Ternyata istirahat selamanya. Subhanallah. Nah, jadi istilahnya gini kesimpulan, setelah mengurus anak 5 udah pada rumah tangga. Sekarang nih pas Umi udah umur segini nih kalau ingat, iya ya, lu ngurus anak gimana ya, sampai pada berhasil, bisa jadi kan gitu ya istilahnya. Dan jadi penceramah gitu kan, sampai di Singapura ngajar 3 tahun. Ya istilah kita bangga, sampai nggak terpikir lah dengan pengalaman Umi ngurus anak waktu masih kecil-kecil. Nah terus Umi, pertama kali Umi dapat informasi, kabar almarhum UJ saat itu ada musibah, kecelakaan. Itu Umi pertama kali dapat info dari siapa, terus lagi di mana tuh Umi saat itu? Saat itu Umi lagi di kamar di Budi Rahayu ya kan. Kemarin kan dari rumah UJ kan ya. Kemarinnya terus Budi Rahayu. Kalau tuh istilahnya mau meninggal, Umi nginep kali di situ. Ya namanya orang sehat-sehat, dan meriang doang gitu kan. Udah pas di kamar tuh kira-kira jam berapa ya? Maghrib apa gitu ya kalau nggak salah. Deki, Haji Deki di depan pintu di luar. Umi, UJ kecelakaan.
Kecelakaan gimana? Langsung bangun Umi buru-buru. Dek itu mukanya udah menyembunyikan kesedihan. Sebetulnya Dek itu saat itu ikut Jepri juga konvoy gitu, istilah kata naik motor dia. Ujang kan senangnya motor. Ya motor kan punya 3P4 gitulah. Kalau mau jalan-jalan pakai motor tuh, kalau cara pakai motor, ujian motor di belakang kan ada ngikutin gitu kan. Gitu. Dia bisa ikutin itu saat itu. Terus gimana? Udah Umi ke sono deh. Udah, Pipik telepon Mi, cepetan Mi. Uji masih anget Mi, anget gimana? Udah doain aja Mi, doain. Udah doain. Udah nggak para rugu lah, istilah kata orang Sunda mah udah nggak tahu gimana gitu. Cuma Umi nggak nangis itu loh. Umi pergi, langsung kemana Umi? Ke rumah sakit aja, Pondok Indah. Rumah sakit langsung wartawan udah banyak, udah ada wartawan. Terus sampai di situ, Uji udah di keranda, udah pakaian kapan? Gimana Pik? Iya Mi, Uji udah nggak ada tapi masih anget Mi. Terus dibuka, Allah udah pakai kain kapan. Umi nggak nangis, nggak tegar. Dibuka, mukanya mesem. Pak Umi nyeselnya tuh nggak nyium gitu loh. Nggak nyium. Tangannya begini putih banget. Percaya tangan. Umi nyesel sehingga nggak boleh ya. Nggak boleh nyesel. Umi nggak nyium. Mukanya nggak nyium tangan. Karena Umi mungkin grogi tuh gimana. Terus udah tutup lagi kan Umi. Tutup lagi. Udah sekarang mau pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah udah pulang. Jadi udah nggak ada. Pulang. Ya udah pulang. Berita mulai santer di TV di mana-mana. Mulai pada datang. Pas kira-kira jam 3, Umi duduk sendiri di ruang makan. Yang bekas ketemu Uji di situ kan. Umi ngelamun aja. Ngelamunin ini Jepri disolatin di mana. Kalau di Bukit Mas, di perumahan nggak mungkin boro-boro masjid. Musolanya nggak ada. Masa sholatin di rumah nggak mungkin. Orang udah banyak udah ngantri itu. Terus udah gitu terus Umi panggil Agus Edor sama si itu siapa sih dia berdua tuh. Berdua sampai temannya Uji itu yang Mai gitu namanya. Nah pergi Gus ke Istiqlal. Ini mumpung 3:30. Panitia pasti sudah ada deh. Tanya mak panitia Masjid Istiqlal. Dalam hati Umi sering ceramah Ramadan Istiqlal, kuliah Ramadan. Terus Ustadz Jepri di situ, Ustadz Aswan di situ, Ustadz Riyad suka di situ, Andi Ihsan juga pernah ceramah di situ ya kan. Masa sih nggak boleh disolatin di Istiqlal gitu. Coba jangan telepon ya, saya bilang langsung aja. Udah langsung, nggak lama tuh, cuman ada kali setengah jam lah, kurang lebih. Dia terus datang ke rumah, Mi, alhamdulillah Mi, JP bisa disolatin di Istiqlal. Alhamdulillah. Hati Umi itu mungkin lebih gede hati ketimbang Jabal Uhud peribahasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya udah, cuman katanya 10:30 udah bisa ada di sono. Soalnya kan sholat Jumat. Oh iya udah, siapin, mandiin sekarang. Kalau dimandiin kan orang datang nyolatin kan udah najisnya udah nggak ada, udah bersih lah, gitu kan, udah bisa. Nah, pas Umi keluar ngelihat udah dimandiin, tapi Umi nggak nyamperin, mandiinnya nggak nyamperin, batu ngelamun aja gitu. Pas udah di kain kapanin, Umi dari ruang tengah itu ngelihat keluar, kan ada tiang tuh kan, pintu ya. Itu kayak ada Uje sama anak kecil segini nih. Mesem aja ngeliatin Umi. Pakai baju putih gitu.
berdiri baju koko setelan tuh dia. Mesem aja ngeliatin Umi, ngeliat ke tempat dia di depan itu. Gitulah. Jadi alhamdulillah inspirasi Umi itu pengen di Istiqlal itu Allah kabulin. Masya Allah, saya bersyukur amin Allah. Bukan main. Allah kabulin apa yang Umi minta. Ada masjid dia di belakang Bukit Mas kan agak jauh. Mati masa mayat mundur ke belakang bukannya maju ke depan mau berangkat kan. Isa mesti muter dulu ke belakang enggak. Gede masjidnya juga pernah Umi ceramah di situ juga. Akhirnya Allah kabulin di Istiqlal. Masya Allah. Subhanallah. Teman-teman, kebayang gak sih perasaan seorang ibu yang merawat anak dari kecil sampai gede, bahkan sampai dikenal banyak oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata kita sayang semua sama Uje, tapi ternyata Allah jauh lebih sayang sama beliau. Dan yang saya pegang ini adalah satu kenangan yang senantiasa ada di dekat Umi ya, Mi? Iya. Ini ada satu bantal foto almarhum Uje dan Umi. Ada tulisan juga Umi ada. Berdoa selalu untuk Uje. Kalau ini Jeffrey minta redonya Umi. Ini. Nah ini bantal hadiah ketika Umi ceritanya nih diulang tahunin. Pas Uje meninggal, itu tanggal 5 Mei ya. Uje kan meninggalnya 26 April kan nggak begitu jauh kan. Masih di rumah Pipi Umi. Malam pas ibu-ibu jam makan tuh tiap menit nggak ada habisnya itu jamaah di luar kota dari Singapura dari mana sekitar Jakarta yang takziah gitu kan. Baru malam kebetulan sepi tuh jam 12. Nah terus tahu ada yang baca sholawat. Mati itu yang sholawat di masjid apa di mana? Baru jam berapa ini? Ternyata Haji Deki sama wartawan sama jamaah datang sholawat ulang tahunin Umi ceritanya. Ini hadiahnya ini bantal ini. Ini hadiahnya Umi. Dua. Tapi ini waktu Umi waktu umroh di Madinah nih. Kalau itu, nah itu waktu ceramah. Nah, kan, Umi ikut diajak sama Uje. Nah jadi ini nih ya, pernah Umi ngomong gini, Jep tumben-tumbenan dipoto sama Umi. Ya dong katanya. Biasanya jamaah melulu kata Umi. Namanya gimana ya, anak tuh kan tenar ya, ngetop mana-mana. Kita lagi duduk begini nih pamannya. Datang jamaah nih, Ustaz, Uje foto dong. Foto hampir sampai kealingan kita. Uje semakin nggak sadar juga kali. Ya kan kealingan itu kan namanya orang tua ya. Oh, orang kira-kira gua sampai di pantatin dari bahasa gitu kan. Biasanya semangat-semangat lagi kan. Iya. Tapi akhirnya setelah Uje meninggal sekarang Umi yang sering minta difoto. Sama jamaah di mana juga. Mi foto dong, Mi foto. Udah deh Bu, enggak katanya. Kan Uminya Uje pengen. Mau Uje-nya kan nggak pernah, mau Uminya aja deh. Begitu. Ceritanya. Terus sampai detik ini nih Umi, ini kan kita di pesantren nih Mi. Iya. Ini satu tempat apa sih namanya ini Mi? Gazebo ya Mi? Gazebo, iya. Gazebo. Gazebo. Ini satu, saya juga tahu tempat ini, bahkan sering duduk di sini bareng sama Ustadz Aswan. Waktu di rumahnya kan? Waktu di rumahnya. Ini sekarang posisinya ada di pesantren As-Sohabah. Kenang-kenangan. Kalau boleh tahu nih Mi, pasti banyak nanya dong kenapa sih ini dibawa ke pesantren. Iya. Dengan adanya ini, setiap Umi ngelihat ini, apa yang Umi ingat dari almarhum Uje Mi? Iya. Jadi kejadiannya gazebo sampai bisa ditaruh di pesantren ini, memang itu satu luar biasa juga ya. Kalau bukan izin Allah juga nggak mungkin lah. Di satu kenang-kenangan yang ada di rumahnya. Dulu kan di sini nih, waktu di rumahnya itu kan tempat sholat, tempat pertemuan dengan ustadz-ustadz, tempat Uje syuting sama Udin Kanga, sama Opi Kumis, so kan ya di sini. Terus lagi pas Uje meninggal dunia ini tempat tahlilan, mimpin tahlil ini. Yeah. Setiap ustadz
maaf yang dulunya belum dikenal orang banyak, pas Uje tahlilan 40 malam kan berturut-turut tuh Umi bikin saat itu kan di rumahnya, alhamdulillah pada terkenal. Ya alhamdulillah Mi. Terkenal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Berarti Umi sendiri ada perasaan bangga ya Mi? Bangga lah. Jadi istilah nggak bakal hilang. Iya. Selalu ingat, tapi ingatnya dengan tempat ini dipakai untuk anak-anak belajar, untuk Ustadz Aswan ngajar di sini, gitu. Alhamdulillah. Berarti kan kalau dipakai di sini pahalanya ngalir terus. Iya. Anak-anak baca Quran di sini pahala datang. Iya. Saat Aswan ngajar di sini pahalanya datang. Nggak putus, gitu kan. Ini gazebo sejuta kenangan Iya. nih Umi di sini ya. Jadi pertama gini sejarahnya, bilang, Pik, boleh nggak gazebo dibawa ke pondok? Karena waktu itu tanah kan udah dijual ya kan. Bilang aja sama yang belinya Mi katanya. Terus Umi datang ke Bukit Mas. Terus sampai ke situ ya lagi dibenerin rumah itu kan. Lagi dibangun lah. Nah, bilang sama tukang yang punyanya nggak ada. Pak, gazebo ini boleh nggak saya bawa ke pesantren? Bilang aja mau yang punyanya Bu. Ada nomornya nggak Pak? Dikasih tuh nomornya. Telepon. Ngasih alhamdulillah. Kan kata yang punya, yang beli tanah itu, Mi bilang dulu sama Pipik gitu. Ya bilang sama Pipik, ya udah bawa Mi. Alhamdulillah langsung sama Pak Didi yang ngebangunin yang bangunin kuburan Uje tuh. Oh. Nah, itu beliaulah yang memperjuangkan ini sampai jadi begini lagi. Begitu. Subhanallah. Ini Umi. Semuanya kan dari Al-Quran semua tuh lihat tuh. Iya, betul. Pikirannya ini luar biasa. Ini kan Asmaul Husna ya. Bener. Itu tuh semua. Ini satu tempat yang kadang saya sendiri kalau lagi nemenin almarhum Pernah di sini ya? sampai nginep-nginep, Gazebo. ketiduran. Banyak kenangan lah sama teman-teman yang lain, dan yang pasti kebaikan beliau dengan mengenalkan sahabat-sahabatnya Tidak akan kepada putus. masyarakat itu jadi amal jariah insya Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan teman-teman masih tahu satu lagu yang booming di awal-awal almarhum Uje dikenal masyarakat luas, lagu Subhanallah. Iya. Ya Umi ya. Iya, Ini betul. saya pengen dengerin lagu ini nih Mi. Ini lagunya Mi ya. Iya. Lagu Subhanallah. Itu orang di Mekah kalau tawaf ada yang baca gituan loh. Iya, sampai Sa'i sekarang. juga. Subhanallah. Umi setiap denger lagu ini nih, orang lagi tawaf atau di pengajian, ada nggak perasaan yang bikin Umi kangen, pengen meluk Uje, pengen manjain, pengen belai gitu ya? Secara mungkin sekarang Uje udah nggak ada, tinggal nama gitu Umi. Iya. Ya pasti adalah sebagai ibu ya kan yang melahirkan, ingin gitu dia deket Umi lagi gitu, bawa jalan Umi lagi, dengerin ceramahnya dia lagi gitu kan, semuanya itu. Tapi kalau di pengajian kalau Umi lagi kangen, Umi yang baca sendiri. Umi yang lantunin yang sendiri, mimpin. Yang mimpin, ibu-ibu taunya semuanya bisa. Bisa dan memang semua. itu jadi zikir nasional lah Umi istilahnya kan, semua orang ciri bisa. khas beliau Ciri khas. gitu kan, bisa alhamdulillah. Ya. Doa Umi nih buat seorang almarhum Uje dari kisah yang begitu panjang tadi Umi udah cerita, untuk almarhum Bang Riyad, kemudian yang masih ada alhamdulillah abang saya juga Ustadz Aswan. Apa nih doa Umi buat anak-anak yang masih ada dan yang udah lebih disayangin sama Allah Mi? Iya, yang sudah meninggal terutama doanya tetap Allah kasih taman surga itu Amin, aja. ya Di dalam kuburnya khususnya sekarang ini, dan juga ayahnya juga, nenek kakeknya juga, yang pasti doa-doa mereka lah yang di atas kita, itulah doanya pengen turunan yang soleh-solehah. Alhamdulillah ada di keluarga Umi. Yang kedua doain Ustadz Aswan yang sedang memperjuangkan pesantren ini. Amin. Sama Pajar Sidik, sama Nona. Termasuk mantu-mantu Umi. Bu Sherly itu memperjuangkan juga di pesantren. Dan mantu yang lainnya juga. Dan cucu-cucu juga, alhamdulillah.
semuanya mereka sudah mulai ada yang aktif di pondok ini, dan juga insya Allah untuk kedepannya mereka bisa untuk memegang pondok ini, gitu kan. Sekarang mungkin Umi yang telah memberikan contoh atau mewariskan istilah kata perjuangan yang memang Umi ini sangat dambakan, harapkan atau pengenin lah, peribahasa dari dulu, pengen punya pondok kayak apa rasanya ya begitu. Ya ada orang kasih wakaf, alhamdulillah, Bu Rahim Jana keluarga itu yang pertama kali wakaf di ujung sana tuh 2000 meter, di depan itu 400 meter, baru yang lain-lainnya semuanya jadi jamaah Umi ya kan. Dan juga yang ngasih 1 M pertama kali langsung kita nerima murid itu ada dari ujung sana, terus itu 1 M kita tinggal nerima kunci. Mudah-mudahan Allah kasih pahalanya buat keluarganya, orang tuanya terutama ya. Dan juga mudah-mudahan khususnya yang sekarang Ustadz Aswan, Fajar Sidik, sama Nona anak Umi, mudah-mudahan mereka rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah berikan mereka keberkahan dunia akhirat ya Rabb. Amin ya Allah. Berikan derajat yang tinggi ya Allah dunia akhirat. Amin ya Allah. Kasih kesabaran kita mengurus pondok ini ya Allah. Amin. Termasuk ada juga itu dari guru-guru yang lain juga membantu ini. Mudah-mudahan ya Allah mereka semuanya biar sabar. Amin. Allah kasih kemuliaan, keberkahan, semoga pondok ini dilancarin. Amin. 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 Karena mudah-mudahan pembangunan juga banyak yang bantu, terutama dari Allah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib ya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya inginin sudah Allah buktiin, saya bersyukur ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Tetapi Allah tolong kami, terutama kalau ada kesulitan. Amin ya Allah. Terutama kekurangan. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Kami kepengen sampai punya universitas. Amin ya Allah. Amin. Sampai punya pesantren khusus untuk tahfidz, untuk qiraatul Quran, menjadi qari'ah, bisa keluar negeri terkenal internasional. Itu cita-cita Umi. Amin. 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 Mudah-mudahan yang ada sekarang ini Allah tambah luaskan nanti pesantrennya. Amin. Ustadz Aswan, Amin. Haji Deki, Amin. Shirley, semuanya. Amin. 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 Juga Yogi, Cece, serta kami semua lah. Amin. Guru-guru semua yang ada di sini, mudah-mudahan. Amin. Terutama khusus anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga ya mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Doain biar makin tahu diri. Dia masih hidup kan selalu. Mudah-mudahan walaupun aja nggak ada, kita tolong bantu perjuangan. Amin. Amin. Jangan lupa Amin. kepada kebaikan beliau, termasuk kawan-kawan ustadz-ustadz yang lainnya. Amin. Yang pernah ikut sama Uji kemana-mana. Amin. Buat anak Umi, Rabbana hablana minas Amin ya Allah. Rabbana hablana minas sholihin. Amin. Rabbana hablana minas. Amin. Amin. Buat teman-teman, untuk sahabat-sahabat almarhum Uje semua, rasa-rasanya di ulang tahun beliau tahun ini, Haul. di haul beliau juga Umi ya, tanggal 12 April tanggal lahirnya almarhum Uje, 26 April haulnya almarhum Uje. Buat semua sahabat-sahabat yang pernah dekat dengan almarhum Uje, saya, sahabat-sahabat yang lain, rasa-rasanya berbuat baik sebanyak apapun kepada Umi, kepada keluarganya, itu belum bisa membalas kebaikan Uje kepada kita semua. Jadi saya mengajak untuk berbuat baik, terutama untuk pesantren ini dalam bentuk apa yang kita bisa.
nggak harus materi, tapi bisa dengan tenaga, pikiran, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita cuma berharap mudah-mudahan dengan kita terus berbuat baik, Uje sudah nggak ada, tapi kita berbuat baik sama ibunda beliau, sama keluarga besar beliau. Kita cuma berharap suatu saat pun kalau kita udah nggak ada, orang lain yang masih hidup tetap akan berbuat baik sama keluarga kita, sama anak-anak kita. Uje jasadnya sudah terkubur, tapi kebaikannya saya yakin nggak akan pernah terkubur. Semua para sahabat, semoga sedikit tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi inspirasi buat kita semua. Kita lebih sayang sama dakwah kita, lebih sayang sama almarhum Uje, terutama sama pesantren beliau. Umi punya impian, keluarga besar punya impian. Mari sama-sama kita membantu sekemampuan apa adanya kita. Betapa saya yakin walaupun sudah terkubur tapi Uje masih melihat kita semua. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Umi, orang tua saya, bunda saya, Umi saya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah disisihkan malam-malam di pesantren. Umi juga dalam keadaan lelah. Subhanallah, terima kasih Umi. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih. Haul Uje tahun ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita para pendakwah muda. Seorang pendakwah itu yang harus bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya sekedar lisan, panggilan secara lisan, tapi adalah kebaikan dari akhlak kita. Itu yang sangat ditunggu oleh masyarakat luas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, makasih. Umi, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun udah Uje ninggalin kita semua, penuh dengan kenangan indah. Sebagai seorang guru yang tidak pernah menggurui, sebagai seorang sahabat yang selalu siap di dekat kita dalam setiap permasalahan. Bang Bro Uje, makasih atas inspirasi dakwahnya untuk kita semua. Semoga perjalanan Bang Bro sampai ke yaumil akhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu di surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.